Halo, salam sehat rekan-rekan sebangsa tanah air. Ini kita posisi di laboratorium BTKL, di mana laboratorium ini adalah yang memeriksa COVID-19. Lihat rekan-rekan ini. Jadi kalau kita lihat sekilas, mereka mungkin biasa-biasa saja, tapi mereka di dalam itu bisa sampai 6 jam sampai 8 jam. Pak Ibu. Jadi yang perlu kita tingkatkan bahwa semua masyarakat harus mendapat edukasi yang benar. Kita semua adalah bisa bagian dari edukasi itu. Siapapun boleh menjadikan edukasi yang terbaik. Yang kedua, pastikan di tempat-tempat kita ada protokol kesehatan yang dijalankan. Jadi ada rambu-rambunya dan ditaati oleh semuanya. Ya, mohon semua mempercepat adaptasi. Sehingga dengan adaptasi kita akan bisa melewati suatu hal yang indah ini. Yang keempat, kita perlu menguatkan stamina kita karena perjuangan kita, pertempuran kita masih panjang. 4 hal ini perlu kita jalankan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa lepas dari pandemi ini. Salam sehat, salam untuk semuanya. Indonesia pasti bisa. Salam Patunggilan. Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang terkasih, serta anak-anakku yang berbahagia di dalam Tuhan, kita pada saat ini bertemu kembali di dalam ibadah keluarga. Ibadah keluarga pada saat ini menggunakan media wayang kulit yang akan dilayani oleh Ki Pendito Sukotiarno. Mari kita bersama-sama berhimpun menghadap Tuhan, kita memujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 5, baitnya yang kedua. Gusti tresna mring kula sadaya, saking kilen miwah saking wetan, sami nunggil klayan Sang Pamarta Yesus Kristus kang dados panutan. Gusti tresna mring kula sadaya, saking kilen miwah saking wetan, sami nunggil kalian Sang Pamarta Yesus Kristus kang dados panutan. Duh Allah kang maha kawasa, kang karya jagat raya, kang
mati sagung tumita namung paduka tu ing pitulungan miwah karahayon sowan ngarseng Gusti ngaturaken sembah pangabekti ugi sagunging pamuji keselamatan dan kedamaian karena kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus besertalah dengan semua yang beribadah. Ger, murid-muridku, cucu-cucuku Abimanyu, Gatotkaca dan Ponokawan Bagong dan Petruk, nuwun kula Kanjeng Panembahan Sang Begawan Abdi Aji, nuwun kula panembahan, kiranya semuanya juga dalam keadaan baik, Bagong juga Petruk. Inggih Panembahan. Nggih Panembahan. Dalam keadaan baik kami beribadah. Kalau begitu Ngger, marilah kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab oleh karena pimpinannya yang senantiasa dinyatakan kepada kita, Ngger, nuwun inggih Kanjeng Panembahan. Petruk, nuwun, pimpinlah lagu dari Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 dan yang kedua ini, Petruk. Oh inggih. Siap, Panembahan? Monggo kita memuji bersama-sama Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 dan 3. Ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar.
Ger, setelah kita mengungkapkan pujian kita kepada Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa, sekaligus kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan, Ger. Nuringgih Kanjeng yang panembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh dengan kasih, Allah yang sangat menghargai manusia, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu sehingga kami dapat hadir di hadapan Tuhan dalam keadaan damai. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan, serta segala sesuatu yang Tuhan lakukan terhadap keluarga kami, sehingga dapat bersatu hati menghadap Tuhan dalam keadaan sukacita memuliakan nama Tuhan ini. Tetapi Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami kadang-kadang atau mungkin bahkan sering melakukan dan mengangan-angankan, memikirkan hal yang tidak baik, mengucapkan kata-kata yang kotor, serta bersikap tidak bijaksana. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, bahkan menyucikan hidup kami dari kecemaran kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan yang suci, yang tertulis di dalam Alkitab, dan kami akan merenungkannya ya Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman Hidup kami berdoa. Amin. Ger, putu-putuku dan murid-muridku juga, sekarang marilah kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Petro, kula peneban, suaramu yang bagus sekarang saya tugasi untuk membacakan ayat-ayat Alkitab ini. Oh nggih. Itu tadi dari Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayat 15, Petro. Oh nggih, siap. Matius 10 ayat 5 sampai 15. Yang demikian bunyinya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, dan janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Mekaten teman-teman, oh iya Petro, terima kasih atas pembacaan Alkitab ini.
Sungguh berbahagia dan damai hatinya hidupnya setiap orang yang suka mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Ger, murid-muridku semuanya, hari ini adalah hari terakhir di bulan Kespel, bulan kesaksian pelayanan. Selama bulan Kespel ini kita diingatkan dan disemangati untuk melakukan kegiatan kesaksian dan pelayanan kepada semua orang, kepada masyarakat, kepada dunia. Dan di bulan Kespel ini juga kita diajari bagaimana kita melakukan kegiatan kesaksian dan pelayanan itu. Contoh, apa ada yang ingat khotbah pada hari Minggu yang lalu? Oke, teman-teman, saya ingat hari Minggu yang lalu kita diberi pesan bahwa kita diutus untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Oh iya bener Petro, ingatanmu bagus kalau begitu. Sedangkan misalnya kalau mundur lagi ke belakang pada hari raya Pentakosta yang lalu, Bagong, Dun Gula, apakah kamu ingat pesan pada hari Pentakosta yang lalu, Bagong? Enggak, penemban. Saya ingat pesannya itu begini. Mari bersaksi tentang kasihnya, dengan bukti nyata kasih kita. Nah, kuwi lagune to, Gong. Itu kan nyanyiannya to, Gong. Iya, tapi kan ya itu pesannya. Ya bener, Bagong. Itu pesan pada hari Pentakosta supaya kita tetap bersaksi. Bersaksi dengan bukti nyata kasih kita. Nggih. Nah, bener Dra. Iya ya. Ger, sekalipun bulan Kespel berakhir pada hari ini, itu tidak berarti bahwa kegiatan kesaksian pelayanan itu cukup sampai di sini, Ger. Kegiatan kesaksian dan pelayanan itu harus terus dilanjutkan, diteruskan, kapanpun juga. Lah nek ngene terus apa gunane to? Nek bulan Kespel. Nah, kayak mau sudah disebut to, Kang. Bulan Kespel itu adalah untuk mengingatkan kita, menyemangati kita dan mengajari kita tentang bersaksi dan melayani. Iya. Karena itu kesaksian dan pelayanan harus terus dilanjutkan sampai kapanpun juga. Karena itulah bacaan pada hari ini di dalam Injil Matius tadi diungkapkan bahwa Tuhan Yesus mengutus para pengikutnya untuk memberitakan kerajaan sorga, bahwa kerajaan sorga itu sudah dekat. Tidak, apa Kang? Kerajaan sorga ini kayak apa ya? Apa ya kayak podo karo contohnya kerajaan Inggris, apa kerajaan Mojopahit, apa kerajaan Yogyakarta, ngawur itu orang. Ya beda lah, Gong. Nek kerajaan itu kan wilayahnya. Inggris ini kono ning Eropa. Nah, nek kerajaan sorga ini mestinya dudu atau bukan tentang wilayah, Gong. Bagong. Dan kelak diam dan dengarkanlah khotbah ini. Enggak, dan saya akan mendengarkan dan saya akan memperhatikan. Soalnya kadang-kadang itu sudah diperhatikan juga tidak bisa mengerti, apalagi kalau khotbahnya itu bulet. Apalagi ketake pendetane lah tidak sungguh-sungguh mempersiapkan.
mempersiapkan khotbahnya. Nah, tapi lain lagi dong. Nah, dengan Pendeta Abdi Haji ini khotbah itu mesti dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Coba kita perhatikan, Bagong. Diam. Kerajaan sorga itu bukan soal wilayah, tetapi itu suasana kehidupan. Suasana kehidupan yang dipenuhi dengan kasih, kedamaian, keadilan, kebenaran, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Untuk itu, para murid Tuhan Yesus diutus untuk memberitakan wujud dari kerajaan Allah itu, untuk menolong orang yang menderita, menyembuhkan orang yang sakit, menghibur yang sedih, bahkan juga mengusir setan. Nunggih panembahan. Dan kita semuanya sebagai pengikut Kristus juga diutus untuk memberitakan kerajaan sorga itu dengan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, menghibur orang yang sedih hatinya, termasuk juga mengusir roh-roh jahat, mengusir setan itu. Kalau mengusir setan, saya angkat tangan aku. Nah, ini Kang. Enggak, aku tidak berani. Kalau mengusir setan saya serahkan sepenuhnya kepada Raden Gatotkaca. Lah kok ngono, Kang? Ayo, Ben. Aku menyerah ning ngono. Lah kalau menyembuhkan orang sakit bisa? Kalau itu bisa. Tak kasih obat, tak antarkan ke rumah sakit, beres. Ngono ya kabeh iso, Kang. Nah kalau menghibur yang sedih, itu lebih gampang lagi itu. Tak setel ke dagelan atau komedi itu ke YouTube, beres. Bagong, diam. Nggih. Kandhane iki kon meneng kon ngrungokne khotbah ngomong dhewe lho, Kang. Lah kowe yo ngono padha ae. Ayo rungokne. Iya ya. Murid-muridku semuanya, setelah bulan kesaksian dan pelayanan ini, kita akan memasuki bulan keluarga yang akan dimulai besok pada hari Kamis. Keluarga kita harusnya menjadi keluarga kerajaan Allah, keluarga yang harmonis, keluarga yang menjadi saksi Kristus, yang menjadi pelayan bagi pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau mengingat bulan keluarga yang akan kita mulai besok Kamis itu adalah keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Allah. Kados pundi, bagaimana caranya Kanjeng Eyang Panembahan bisa mewujudkan tema seperti itu, Panembahan? Begini, caranya hidupilah keluargamu dengan cinta kasih, hidupilah keluargamu dengan keadilan dan kebenaran, artinya dengan kejujuran. Hidupilah keluargamu dengan kerukunan satu sama lain, keluarga yang utuh, yang kompak, saling memahami satu sama lain. Hidupi keluargamu dengan sikap peduli terhadap sesama, lebih-lebih kepada mereka yang menderita, dengan suka memberi pertolongan, suka memberi apapun yang bisa diberikan. Nuringgih Panembahan ngestoaken dawuh. Kita karena itu melanjutkan kegiatan kesaksian dan pelayanan ini sebagai bukan hanya pribadi, tetapi sebagai keluarga.
Nuninggih penemban. Marilah kita lakukan, kita lanjutkan tugas kesaksian dan pelayanan dari Tuhan Yesus ini dengan lebih sungguh lagi, Ger. Melayani dengan lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh lagi. Sebab mestinya kalian semuanya, kita semuanya sudah merasakan, mengalami bahkan menikmati bahwa Tuhan lebih dahulu melayani dan mengasihi kita, Ngir. Nah, nggih penemban niku wau kayaknya kok seperti lagu di dalam Kidung Ria penemban. Memang benar Petro, aku mengutip nyanyian yang ada di Kidung Ria. Karena itu marilah kita nyanyikan lagu itu, Petro. Apakah kamu apal lagunya ada di mana, Bagong? Nggih, apal. Kalau kesenangan saya itu menyanyi kok. Alah, suaramu kayak api-api, Gong. Api rumangsaku pokoknya. Di Kidung Ria nomor berapa coba? Kidung Ria nomor 156. Iya bener Bagong. Kita nyanyikan bersama melayani dan mengasihi lebih sungguh dari Kidung Ria nomor 156 bait 1 dan 2. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi lebih sungguh. Ger, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita siap untuk melayani dan mengasihi, sekarang mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan firman-Nya ini. Abimanyu, nuwun kula penemban. Sekarang pimpinlah doa syafaat ini kepada Tuhan. Nuninggih penemban. Kalau begitu semuanya saja, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang penuh dengan kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami menghaturkan syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami akan berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami akan menjalani kehidupan sebagai saksi dan pelayan Kristus di tengah masyarakat. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada kami, serta menuntun setiap langkah kehidupan kami, supaya sikap dan perilaku kami menunjukkan kesaksian tentang kasih, karya, kuasa, dan kehendak Tuhan yang mulia. Tuhan, tolonglah kami agar kami membuktikan
kesaksian itu dengan kasih kami kepada sesama kami, kasih dan hormat kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, karena itu kami mohon Engkau membimbing, memberkati setiap keluarga kami. Dalam keadaan apapun kiranya Tuhan yang senantiasa berkarya dan berkarunia di dalam rumah tangga kami, sehingga kami menjadi keluarga yang penuh dengan keharmonisan, kesukacitaan dan kebahagiaan, sehingga rumah tangga kami, keluarga kami lestari dan dapat ikut serta dalam karya Tuhan Allah, mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan, begitu pula kami mohon kiranya kerajaan Tuhan benar-benar datang untuk menyingkirkan segala malapetaka, segala penderitaan yang ada di dunia ini, terutama pada saat-saat sekarang ini ketika kami masih dilanda oleh pandemi virus corona. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, agar virus corona ini bisa segera berhenti penyebaran dan penularannya. Untuk itu berkatilah kiranya segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, oleh aparat keamanan negeri kami. Tuhan juga kiranya memberkati semua yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan di negeri kami, sehingga tidak sia-sia usaha mereka, sehingga seluruh rakyat negeri kami dengan disiplin dan dengan sukarela mematuhi segala aturan pemerintah ini. Tuhan, kami bersyukur atas pemerintah kami, aparat negeri kami, juga tenaga kesehatan kami. Kami mensyukuri mereka semuanya atas perjuangan mereka. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi ini kami masih juga mendapatkan berkat Tuhan, sehingga kebutuhan pribadi dan keluarga kami pun juga terpenuhi. Karena itu ya Tuhan, kami sowan di hadapan Tuhan, juga dengan membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menyucikan persembahan kami, sehingga menjadi berkat Tuhan bagi gereja Tuhan, mewujudkan kesaksian dan pelayanan, memberlakukan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini, di tengah masyarakat. Untuk itu kiranya Tuhan memberkati dan menolong gereja kami, majelis jemaat dan semua pengurusnya, sehingga dapat mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kebijaksanaan dalam menyambut, menyongsong pelaksanaan kehidupan di new normal ini, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami untuk bisa bersekutu kembali dapat menjadi kenyataan. Tetapi Tuhan, sungguh kami mohon Roh Kudus yang membimbing, supaya kehidupan persekutuan kami jangan sampai menyebabkan lanjutan kesengsaraan di tengah bangsa kami. Tuhan, inilah doa yang dapat kami ungkapkan bersama kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan, sebab semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Ger, atas doa yang sudah kamu sampaikan. Nuringgi penemban. Murid-muridku semuanya, juga Gatut Koco, Bagong lan Petruk, nuwun kula penemban. Dan kula penemban, nggih penemban. Sekarang undurlah dari hadapan Tuhan, jalanilah kehidupanmu sebagai saksi dan pelayan Kristus. Nun inggih penemban ngestoaken dawuh, tetapi perkenankan kami memohon berkat yang dari Tuhan. Iya yo nggih. Tetapi ingatlah bahwa dalam perjalananmu pencobaan, halangan itu berusaha mengganggu segala kegiatanmu, nggih.
tekad niatmu yang baik untuk menjadi saksi Kristus itu pasti tidak akan dibiarkan oleh iblis yang selalu merongrong pekerjaan Tuhan. Uninge penemban, semuanya akan kami basmi dengan kuasa dan nama Tuhan. Yongger, memang harus itu yang kamu lakukan. Kalahkanlah segala kejahatan dengan imanmu yang mantap. Uninge penemban, kami tidak akan kehilangan iman percaya kami kepada kuasa Tuhan Yesus. Ya, baik, Ger. Kalau begitu sekarang undurlah dari hadapan Tuhan dan pergilah, beritakanlah kerajaan Allah ke seluruh dunia. Tuhan selalu menyertai-mu, Ger.
Sih panguasaning Gusti Tuhulinuwe nglangkungi samukawis ayem kang samya pracaya wahang ayom marang se panguasanya. Ger, terbukti apa yang saya katakan tadi, bahwa pencobaan selalu menghadang perjalanan dan segala kegiatanmu, Ger. Nuninggih panembahan Juga sudah terbukti, Ger, bahwa oleh kuasa Tuhan, kamu bisa mengalahkan segala pencobaan dan dapat meneruskan kegiatan, kesaksian dan pelayananmu, Ger. Gusti Yesus pangen kula sestu kang sih paduka ing sapura kula mlampah paduka kanthi tansah kinanti ing Gusti kinanti ing sati takula nrima angger kinanti Gusti. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari tempat tinggi, Ger. nuninggih Kanjeng Panembahan, Kiranya Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ketiganya yang esa, senantiasa melindungi dan memberkati kalian semua, senantiasa memberikan kasih karunia dan damai sejahtera, sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.
Satya